Shalom, selamat malam, salam sehat, dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, kita sehati dalam doa, menaikkan pujian penyembahan kita, kerinduan kita mencari wajah Tuhan, karena kita menyadari dan mengakui, serta percaya, hanya di dalam Dia ada perteduhan yang sejati. Mari kita dengan kerendahan hati datang kepadanya dan menaikkan pujian kita. Apinya berkobar dalam hatiku, karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang besar, kasih-Nya berkobar dalam hatiku. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita memohon penyertaan Roh Kudus dalam memahami kebenaran firman-Nya. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kerendahan hati, dengan penuh syukur kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami sehati dalam doa, memohon penyertaan dan bimbingan-Mu Tuhan, di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan kami setiap hari. Kebenaran firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon ya Roh Kudus, bimbinglah kami semua dalam memahami firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami semua telah sedia mendengarnya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Berbunyi demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenek moyang Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita
dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini, anugerah dan kekuatan dari Allah. Anugerah dan kekuatan dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih, tentu kita menyadari, mengakui bahwa orang Kristen tidak kebal dari yang namanya penderitaan, dari yang namanya sakit, atau pergumulan dalam kehidupan ini. Kekristenan tidak menjamin umat Allah akan lepas atau bebas dari semua keadaan-keadaan yang negatif itu di dalam mereka menjalani kehidupannya. Sebaliknya, kekristenan mengajarkan kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menanggung penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya ulangi bagian pernyataan ini, bahwa Tuhan memberikan kekuatan di dalam kita menghadapi penderitaan dan pergumulan yang Ia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus menyampaikan nasihat dalam suratnya yang kedua kepada Timotius ketika ia berada di penjara. Sungguh hal yang tentu sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin orang di tengah-tengah pergumulan dan masalah di penjara, tapi justru sebaliknya memberikan penghiburan, kekuatan bagi orang lain. Saudara-saudara, disitulah iman Paulus di hadapan Tuhan. Ia menyadari dan mengakui bahwa meskipun ia mengalami kondisi penderitaan dan pergumulan, karena Injil Kristus yang ia sampaikan kepada orang banyak, ia meyakini penyertaan Tuhan. Bahwa kalau ia bisa menyampaikan sebuah nasihat, bahkan menulis beberapa surat kepada jemaat-jemaat. Kita tahu ada beberapa surat yang memang ditulis ketika Paulus berada di penjara. Bahwa kalau Paulus bisa melakukan itu, bukan oleh karena kuat dan hebatnya Paulus, namun semata-mata oleh karena kasih karunia Allah, penyertaan Allah, kekuatan yang diberikan Allah kepada Paulus, sehingga ia dengan penuh kesabaran menghadapi akan penderitaan yang ia alami karena Injil Kristus. Ini menjadi satu poin perenungan bagi kita malam ini. Bahwa penderitaan dan masalah yang kita hadapi, mari kita yakini penyertaan Tuhan yang tetap berlaku bagi kita. Karena itu kesabaran, ketenangan, dan senantiasa berpikir positif untuk melihat realitas-realitas yang membuat kita gelisah dan takut perlu kita kedepankan. Karena dengan demikian energi kita adalah energi yang membangkitkan semangat. Karena kita meyakini kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ataupun kesulitan dalam kehidupan ini, ingatlah bahwa ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan
bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Dan apapun situasi hidup kita, jangan kita malu bersaksi demi Kristus dan jangan takut untuk menderita demi Kristus. Paulus memberikan penghiburan ini kepada Timotius untuk tetap semangat dalam pelayanannya, dalam keterpanggilannya untuk melayani Tuhan, di mana pada saat itu ia berada di Efesus dengan segala situasi tekanan-tekanan yang diperhadapkan kepada Timotius. Paulus mengingatkan siapa dia, bahwa ia adalah anak, ia adalah pribadi yang telah tumbuh di tengah-tengah kehidupan keluarga yang begitu luar biasa mengenal Tuhan dalam hidupnya. Dengan pengalaman-pengalaman iman itulah bahwa Timotius telah bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, dan oleh kasih karunia Allah itu jugalah yang memberikan penyertaan dan kekuatan bagi Timotius untuk tetap tegar, sama seperti Paulus, tetap tegar, tetap kuat, tetap sabar di dalam menghadapi penderitaan dan kenyataan hidup yang membuat dia bergumul. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah semangat di tengah-tengah situasi dan keadaan yang di dalamnya begitu menggelisahkan kita. Karena kita percaya dan harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang tidak terkalahkan oleh kekuatan dan bagaimanapun dahsyatnya pandemik, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan telah menebus kita. Dan Ia menjaminkan tuntunannya di dalam Roh Kudus bagi saudara dan saya. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur Engkau telah menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Kami percaya penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah berbagai situasi dan keadaan yang sampai saat ini membuat kami bergumul. Ada masalah kami secara pribadi. Ada masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Ada hal yang membuat kami berusaha dan berjuang untuk yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan kami percaya ya Tuhan, hidup kami terbuka di hadapan. Kami mohon penyertaan-Mu senantiasa. Kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu. Kesabaran, ketenangan dalam menyikapi segala situasi dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Roh Kudus, Engkau menghibur dan menolong kami. Dan Engkau tidak pernah terlambat dalam menyatakan kekuatan dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Bapa di sorga, kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar akan virus COVID ya Tuhan. Baik yang ada di Wisma Atlet, baik yang ada di berbagai rumah sakit, bahkan yang saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah. Juga saudara-saudara kekasih kami, orang tua kami yang diperhadapkan oleh kelemahan-kelemahan lain yang telah selama ini dialami, digumuli. Tuhan, kami mohonkan penghiburan, kami mohonkan kesabaran, hikmat dan kekuatan di dalam berbagai pergumulan ini, dalam berbagai kelemahan-kelemahan ini. Kami yakin Tuhan, Engkau memulihkan mereka dari segala kelemahan dan ketidakberdayaan mereka. Olehnya ya Bapa di surga, kami juga mendoakan para tenaga medis. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Lindungi mereka juga dari berbagai paparan COVID ya Tuhan dan kelemahan-kelemahan lain. Agar para dokter dan para perawat, para relawan boleh memberikan pendampingan dan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat yang mengalami paparan COVID dan melayani saudara-saudara kami dalam berbagai kelemahan-kelemahan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena persoalan kebutuhan hidup yang begitu sulit saat ini, kami mohon ya Allah ya Tuhan kami, penyertaan-Mu, kasih-Mu, dan berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan juga orang tua kami para lansia. Kami mendoakan akan pelayan-pelayan-Mu di multimedia, bahkan yang telah mengambil bahagian dalam ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, berkati kami semua jika malam ini kami akan beristirahat. Tuhan pulihkan kami dari segala kelemahan dan keletihan kami. Anugerahkan semangat yang baru. Terima kasih ya Bapa di sorga. Bagimu-lah hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami berdoa, kami bersyukur, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur dan terima kasih kita panjatkan kehadirat Tuhan yang kudus atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih untuk kesetiaan kita, untuk senantiasa hati di dalam doa. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Salam sehat dan tetap sehat. Tuhan memberkati kita. Shalom dan Bong Imelo.